tubuh kita tetap sehat, kita membutuhkan banyak zat. Salah satu zatnya yaitu protein. Proses pembuatan protein yang biasanya dikenal dengan proses sintesis protein. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa sih tubuh kita memerlukan banyak protein? Jadi, protein itu memainkan banyak peran penting dalam tubuh. Salah satunya yaitu sebagai proses transportasi zat, pembentukan enzim, pembentukan kekebalan tubuh, dan banyak lainnya. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan protein. Lalu bagaimana sih proses pembentukan sintesis protein ini? Jadi, proses sintesis protein dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu tahap transkripsi, dan yang kedua yaitu tahap translasi. Proses transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan proses translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Singkatnya adalah, sintesis protein ini adalah proses DNA menjadi mRNA lalu menjadi protein. Untuk terlebih dahulu kita akan membahas tentang proses transkripsi. Di mana sih proses transkripsi ini terjadi? Jadi, proses transkripsi ini terjadi dalam nukleus dengan peletakan rantai mRNA dengan menjiplak rantai DNA template yang dibantu oleh enzim RNA polimerase. Jadi, proses transkripsi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada proses inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Yang pertama ada proses inisiasi. Proses inisiasi ini terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat ini, RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Nah, poin yang harus diingat pada proses transkripsi adalah adenin pada DNA itu berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA berpasangan dengan guanin pada mRNA. Nah, selanjutnya RNA polimerase akan terus menyusun untaian nukleotida RNA yang panjang sesuai dengan dasar nitrogennya masing-masing. Kemudian, RNA akan mengarahkan pembacaannya dari 5 ke 3. Proses ini disebut dengan proses elongasi. Jadi, mRNA yang telah terbentuk akan mengandung 3 urutan basa nitrogen atau biasanya disebut dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus dan menuju ke sitoplasma untuk memulai tahap kedua, yaitu tahap translasi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap translasi. Tahap translasi terjadi di sitoplasma dengan bantuan ribosom. Setiap 3 basa atau yang disebut kodon akan diterjemahkan menjadi 1 asam amino. Nah, tahap translasi ini juga dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi, dan yang kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Inisiasi adalah tahap di mana RNA yang membawa kodon akan keluar dari nukleus dan menuju ke sitoplasma. Kemudian, datanglah ribosom, subunit besar dan kecil yang akan menerjemahkan kodon satu persatu, dibantu dengan RNA yang membawa antikodon dan asam-asam amino. Setiap RNA-T akan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon masing-masing. Kira-kira beginilah proses dari video ilustrasi peristiwa translasi. Nah, proses translasi ini akan terus berlangsung sampai pada akhirnya si ribosom ini bertemu dengan stop kodon. Translasi akan berakhir dan hasil akhir dari translasi adalah rantai polipeptida.